Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya mau review jurnal rekayasa bahan alam dari kelompok 8 yang berjudul pemanfaatan bahan alam untuk mengoptimalkan pemupukan NPK terhadap yield tanaman. Sebelumnya saya Rizky Andriana, NPM 08 2025 182033. Selanjutnya yaitu review jurnal kali ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan bahan alam sebagai pendukung pemupukan NPK terhadap peningkatan yield pada berbagai tanaman. Produktivitas pertanian modern bergantung pada pemupukan NPK, namun efektivitasnya sering terhambat oleh hilangnya unsur hara dan rendahnya kemampuan tanah dalam menahan nutrisi. Untuk mengatasi hal ini, berbagai bahan alam seperti kompos, pupuk organik, biochar, dan biomasa digunakan sebagai pendukung pemupukan NPK karena mampu memperbaiki tanah, meningkatkan ketersediaan hara, dan mendukung aktivitas mikroorganisme. Pada review kali ini menunjukkan bahwa kombinasi bahan alam dan NPK lebih efektif meningkatkan yield dibandingkan penggunaan NPK saja. Oleh karena itu, review kali ini mengenai optimalisasi pemupukan NPK melalui integrasi bahan alam penting dilakukan sebagai strategi pemupukan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil dan menjaga kesehatan tanah. Selanjutnya yaitu ada metode integrasi organik-anorganik, di mana kombinasi pupuk NPK dengan bahan alam seperti pupuk organik, kompos, biochar, kotoran sapi, nano NPK bertujuan untuk mengukur peningkatan serapan unsur NPK, perbaikan kualitas tanah, dan peningkatan yield tanaman. Kemudian yaitu ada modifikasi pelepasan hara. NPK lepas lambat menggunakan emulsi lilin, karnauba, lateks berbasis pati atau nanokomposit hidrogel untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah melalui modifikasi kinetika pelepasan hara agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selanjutnya analisis fisiologis dan molekuler, yaitu variasi dosis dan jenis pupuk termasuk nano NPK. Untuk memahami efek pupuk secara mendalam, tidak hanya hasil akhir tetapi juga mekanisme fisiologis seperti fotosintesis, aktivitas nitrat reduktase, dan analisis molekuler. Selanjutnya yaitu identifikasi unsur pembatas, perlakuan tanpa unsur hara tertentu, tanpa nitrogen, tanpa fosfor, dan tanpa kalium, di mana ini untuk menekankan analisis efisiensi dan mengidentifikasi unsur hara yang paling membatasi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu optimalisasi fase pertumbuhan, di mana kombinasi dosis NPK yang spesifik fase pertumbuhan awal dibanding dengan akhir. Untuk menyesuaikan dosis dan metode aplikasi NPK berdasarkan tujuan fisiologis tanaman. Kemudian yaitu waktu uji dan lingkungan. Menggunakan metode dua metode yaitu mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis dalam waktu uji singkat yaitu 4 bulan di lingkungan terkontrol, dan makroskopis dengan waktu uji yang lama 16 tahun di lingkungan terbuka, di mana evaluasi dampak agronomis dan ekologis jangka panjang mempertimbangkan faktor lingkungan seperti sensitivitas terhadap polusi. Berikut grafik dari berbagai macam tanaman terhadap yield persennya. Yield tanaman dari grafik tersebut didapatkan yaitu yield tanaman sangat dipengaruhi oleh metode pemupukan, kondisi lingkungan, serta durasi dan skala penelitian. Yield tertinggi yaitu 140% diperoleh pada tanaman Coleus aromaticus Ban yang ditanam pada media tanah, pupuk organik, kotoran sapi dengan rasio 6:1 dan menggunakan metode nano dalam uji jangka pendek yaitu 4 bulan di lingkungan yang terkontrol. Penggunaan nano NPK meningkatkan biomasa sekaligus metabolit sekunder melalui penyerapan daun yang cepat dan peningkatan aktivitas enzim nitrogen. Sebaliknya, yield rendah yaitu 15,9% terjadi pada tanaman kubis yang diteliti dengan metode makroskopis selama 16 tahun di lingkungan terbuka. Meskipun menggunakan pupuk organik dan kimia, metode ini menyebabkan kehilangan nitrogen dan sehingga efisiensi serapan tanaman menurun. Kondisi lingkungan seperti air danau air yang sensitif terhadap polusi dan rendah kandungan nitrogen turut memperburuk yield pada kubis. Selanjutnya yaitu future prospect,
Yang pertama, pengembangan pupuk NPK dengan menciptakan pupuk NPK generasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman secara spesifik. Kedua, pertanian presisi dan digitalisasi dengan mengoptimalkan penggunaan pupuk melalui teknologi modern. Yang ketiga, solusi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular dapat mengurangi limbah dan dampak buruk pada pertanian terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pangan lebih fokus pada nutrisi hasil panen, tidak hanya pada hasil yield saja. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, pemanfaatan bahan alam sebagai pendukung NPK terbukti efektif dan krusial dalam mengoptimalkan produktivitas yield secara berkelanjutan. Peningkatan efisiensi yaitu kombinasi NPK dan bahan alam secara konsisten, meningkatkan serapan hara NPK dan memperbaiki kualitas tanah. Strategi optimasi yaitu keberhasilan tertinggi dicapai melalui integrasi organik-anorganik dan modifikasi pelepasan hara yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis tanaman. Tantangan lingkungan yaitu dalam jangka panjang dan lingkungan yang sensitif polusi, kehilangan nitrogen tetap menjadi faktor pembatas yang harus diatasi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.